Rahim. Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli hal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi hadana ala dinil Islam bi husnil maqal wa ala alihi wa ashabihi dawil fadaili wal kamal ma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, para hadirin dan hadirat, mustami'in mustami'at, wabil khusus semua jajaran takmir Masjid Baitul Amal yang saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada saat ini kita masih bisa berkumpul menghadiri majelis yang insyaallah majelis ini adalah bagian majelis yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk dari orang-orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, sehingga kita mendapatkan bagian syafaat kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini adalah melanjutkan pembahasan tentang akibat dari orang-orang yang meremehkan sholat jamaah dan juga meninggalkan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Kata Rasulullah, "As-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha, maka barang siapa yang melaksanakan salat dengan baik, faqad aqamaddin, maka sungguh orang tersebut telah memperbaiki agamanya, telah membangun agamanya sendiri. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka sungguh orang tersebut telah merobohkan agamanya sendiri. Artinya salat adalah tolak ukur dari kebaikan seseorang. Ketika seseorang telah baik dalam melaksanakan sholatnya, maka insya Allah amal-amal yang lain dan juga tingkah laku dari seorang tersebut akan menjadi baik. Akan tetapi ketika orang itu belum bisa memperbaiki sholatnya, maka tidak akan mampu memperbaiki ibadah yang lain. Bahkan sholat itu tidak berpengaruh dalam perilaku kesehariannya. Ketika ada orang sholat tapi tetap kelakuannya belum bisa baik, berarti ada yang salah dalam pelaksanaan sholatnya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, "As-sholatu mizanun, faman awfa istawfa." Sholat itu merupakan timbangan atau alat ukur. Faman aufa istaufa, maka barang siapa yang telah memperbaiki sholatnya, istaufa, maka yang lain akan menjadi baik. Barang siapa yang telah memenuhi hak-hak sholatnya, istaufa, maka yang lain akan terpenuhi. Jadi tolak ukur dari kebaikan seseorang tergantung dari ibadah sholatnya. Anin Nabi alaihi salatu salam, dan juga diriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Inna syarra tarika sholati yata'adda ila sab'ina rajulan min ahlihi wa jiranihi." Kata Rasulullah, "Inna syarra tarika sholat, sesungguhnya keburukan dari orang yang meninggalkan sholat, yata'adda ila sab'ina rajulan min ahlihi wa jiranihi, itu akan sampai pada 40 orang dari keluarga dan tetangganya." Artinya ketika dalam satu keluarga ada orang yang tidak sholat, maka yang lain keluarga, bahkan tetangga dari 40 orang, itu akan mendapat dampak keburukan dari orang yang tidak sholat tersebut. Makanya jangan
Terkadang kita itu kalau ada orang nggak sholat, ya udah biarin aja, nanti kan ketemu sendiri balasannya. Bukan kayak gitu. Karena dampak dari ketika ada sebuah keluarga atau ada sebuah kampung, di situ ada orang yang tidak sholat dibiarkan, sedangkan kita mampu untuk mengajak sholat, maka keburukan itu akan berdampak kepada kita. Keburukan dari orang yang tidak sholat itu dampak buruknya akan juga sampai kepada kita. Makanya diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh sendiri-sendiri, nanti ketemu sendiri, bukan kayak gitu. Berarti kan tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Selama kita bisa, kita ajak. Perkara setelah diajak nggak mau, ya kita sudah tidak punya kewajiban. Selama kita mampu. Kalau sekiranya nggak mampu, cukup ingkar dalam hati, kita tidak setuju dengan kelakuan orang yang tidak sholat tersebut. Bal yasilu min yaumina hadza ila zamani Adam alaihi salam. Bahkan keburukan itu sampai mulai dari hari ini, dari hari kita yang kita sedang berada pada hari itu, ila zaman Adam alaihissalam, sampai pada zamannya Nabi Adam. Keburukan dari orang yang tidak sholat itu bukan hanya 70 orang dari tetangga dan keluarga, bahkan mulai dari hari ini sampai zamannya Nabi Adam. Keburukan akibat dari orang yang tidak sholat tersebut. Kenapa kok sampai seperti itu? Wadzalika annal musalliyah. Hal itu bahwasanya sesungguhnya orang yang sholat, idza qa'ada fit tasyahhud, ketika orang sholat itu duduk dan membaca tahiyat, yaqulu, orang tersebut mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alaina, keselamatan semoga tetap untuk kita semua, wa ala ibadillahis sholihin, dan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Ketika kita sholat baca tahiyat, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, itu kan meminta kita keselamatan mulai dari hari ini sampai untuk kita dan juga hamba-hamba Allah yang soleh. Fayasilu thawabaha ila arwahil mu'minina min yaumina ila ahdi Adam alaihissalam. Maka pahala dari doa itu sampai pada semua ruhnya orang beriman, min yaumina, mulai hari ini kita mengucapkan lafaz itu, ila ahdi Adam alaihissalam, sampai pada masanya Nabi Adam. Wa tariku sholah, dan orang yang meninggalkan sholat, yakunu mani'an dzalikal khair, adalah orang yang mencegah, menjadi penyebab mencegah kebaikan tersebut. Orang yang tidak sholat yang menjadi penghalang dari kebaikan itu, yang kita doakan agar kita mendapat keselamatan mulai hari ini sampai pada masanya Nabi Adam. Orang yang tidak sholat itu yang menjadi penghalang. Fayakunu kaman asaba syarruhu jami'al muslimin, maka sama saja keburukan dari orang yang tidak sholat itu bisa menimpa semua orang Islam. Karena itu yang menjadi penyebab terhalangnya doa dari orang muslim yang lain. Itu bahayanya orang yang tidak sholat. Makanya jangan sampai kita merasa udah kita sendiri-sendiri saja, biar orang itu nggak sholat terserah, penting kita sholat. Tidak boleh seperti itu. Karena ketika Allah murka, bukan hanya orang yang tidak sholat saja yang kena. Ya, bukan hanya orang yang tidak sholat, kita orang sekitarnya ini juga terkena murka Allah ketika tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Maka tetap harus ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar semampu kita. Semampu kita. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, Allah murka, maka semuanya akan terkena dari murka Allah. Seperti contoh di tsunami di Aceh. Tsunami di Aceh itu ketika Allah murka menurunkan bencana, tidak akan memilih mana rumah kiai atau ustaz atau orang yang tidak sholat, semuanya dilibas. Ketika Allah sudah murka akibat dari orang yang jauh dari Allah. Maka nggak boleh kita sendiri-sendiri, itu nggak boleh, karena ketika Allah murka semuanya terkena. Ruwiya an Aqil bin Abi Thalib, dan diceritakan dari Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu an, annahu qala, bahwasanya Aqil bin Abi Thalib berkata, kata beliau, safartu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam,
faraitu minhu thalathata asya'a fastaqarra al-islamu fi qalbi bisababiha. Kata Aqil bin Abi Thalib, suatu saat saya pernah berjalan bersama Rasulullah dan saya menyaksikan tiga hal dari Rasulullah, dan disebabkan itu keislaman itu sangat kuat menancap dalam hati saya. Itu diceritakan dari Aqil bin Abi Thalib, putra dari Abi Thalib atau saudara dari Sayyidina Ali. Ada tiga hal yang dialami oleh Aqil bin Abi Thalib bersama Rasulullah, dan disebabkan tiga hal tersebut keimanan menancap kuat di hati Aqil bin Abi Thalib. Apa saja tiga hal tersebut? Fa'awaluha, yang pertama, kejadian yang dilihat langsung oleh Aqil bin Abi Thalib dari Rasulullah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada ayyaqdi hajatahu, suatu ketika beliau ingin melakukan hajatnya. Wa kana bihidaihi asjarun, dan tepat berada di Rasulullah itu ada pohon besar. Faqala li, maka Rasulullah berkata, memerintahkan kepada saya, kata Aqil bin Abi Thalib, imdi ilaiha wa kullaha inna Rasulullah SAW yaqulu ta'alin. Kata Rasulullah kepada Aqil bin Abi Thalib, wahai Aqil bin Abi Thalib, kamu pergi ke pohon itu dan sampaikan kepada pohon itu bahwa Rasulullah memanggilmu. Aqil bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang kepada pohon besar untuk mengatakan bahwa pohon itu dia panggil oleh Rasulullah. Itu kan suatu mujizat itu. Pohon bisa dipanggil. Wa kuni li sitron, dan katakan bahwa pohon itu dibutuhkan oleh Rasulullah untuk menjadi penghalang ketika Rasulullah melakukan hajat, yakni dalam keadaan berak ya, di sebuah perjalanan. Terus fa inni uridu an atawaddau, saya ingin langsung melakukan wudu, kata Rasulullah. Fa kharajtu, kata Aqil bin Abi Thalib, fa kharajtu, saya lalu keluar, famastamabtu risalah illa wal ashjaru qad inqata'at min usuliha wa tahawwalat hawlahu hatta faragha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faraja'at ila makaniha. Kata Aqil bin Abi Thalib, belum saya selesai menyampaikan salam dari Rasulullah pada pohon tersebut, pohon itu langsung tercabut dari akarnya, dan pohon itu datang kepada Rasulullah, menjadi penghalang Rasulullah sampai Rasulullah selesai. Setelah itu pohon itu berjalan kembali ke tempatnya. Pohon besar itu datang setelah dipanggil, disampaikan bahwa pohon itu dipanggil Rasulullah, pohon itu datang ke Rasulullah. Setelah Rasulullah selesai, pohon itu kembali berjalan menuju tempatnya. Itu suatu hal yang luar biasa, menunjukkan suatu mujizat dari Rasulullah SAW. Itu yang kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, kata Aqil bin Abi Thalib, wasani ghalabanil atsyu fatalabtul ma'a falam ajidhu. Ketika saya bersama Rasulullah dalam perjalanan, saya dan Rasulullah itu merasa kehausan. Saya mencari air, akan tetapi saya tidak menemukan air. Faqala alaihi wasallam, maka Rasulullah memerintahkan Aqil bin Abi Thalib, kata Rasulullah, us'ud ila hadzal jabal waqra'hu minni salam. Aqil bin Abi Thalib, kamu pergi ke gunung itu dan sampaikan salamku pada gunung itu, kata Rasulullah. Wa kullahu, dan katakan pada gunung itu, in kana fi kama'un, in kana fi kima'un faskini. Katakan pada gunung itu, kalau kamu punya air, tolong, kami butuh air, kata Rasulullah. Aqil bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang ke sebuah gunung, sebuah bukit, untuk menyampaikan bahwa katakan pada gunung itu, kalau kamu punya air, tolong, kami butuh air, kata Rasulullah. Akhirnya kata Aqil bin Abi Thalib, fasu'atul jabalah, kemudian saya naik ke atas gunung, wa qultu lahu ma qala an-nabiyyu alaihi wasallam, dan aku mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah untuk disampaikan pada gunung tersebut. Famastatmamtul kalamah hatta qala al-jabalu bi kalamin fasihin. Maka saya belum selesai mengucapkan ucapan yang diperintahkan oleh Rasulullah, tiba-tiba gunung itu bisa berkata dengan perkataan yang fasih, bisa menjawab.
Apa kata gunung tersebut? Qul li Rasulillah ana mudhu yaumin anzalallahu hadhil ayat. Wahai Aqil bin Abi Thalib, sampaikan kepada Rasulullah, semenjak Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dalam Al-Qur'an. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Semenjak Allah menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, adapun bahan bakar dari api neraka itu adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Semenjak Allah menurunkan ayat itu, kata gunung itu, abki minal fas'i an akuna dzalikal hajar falam yabqa fi ma'un. Semenjak Allah menurunkan ayat itu, saya itu menangis saking terkejutnya. Terkejut, takutnya saya itu termasuk dari batu yang menjadi bahan bakar dari api neraka. Karena dijelaskan dalam Al-Quran itu bahwa bahan bakar dari api neraka adalah manusia dan batu. Dan gunung itu semenjak ayat itu diturunkan, dirinya takut termasuk dari bagian batu yang menjadi bahan bakar api neraka, sehingga ia menangis sampai air matanya habis dan ia tidak punya air. Nah, kalau dari kisah ini, batu saja itu takut kepada Allah, takut dirinya termasuk dari bagian penghuni neraka. Terus kita yang punya akal ini apa enggak takut? Termasuk dari bagian, soalnya bahan bakar itu dari manusia dan batu. Takutnya kita termasuk dari bagian manusia yang menjadi bahan bakar api neraka. Gunung saja takut bahwa dirinya termasuk dari bagian dari bahan bakar api neraka tadi. Wasalisu, ini kejadian yang kedua yang membuat Aqil bin Abi Thalib tambah yakin dalam agama Islam, karena menyaksikan langsung mujizat dari Rasulullah SAW. Wasalisu, dan kejadian yang ketiga, kata Aqil bin Abi Thalib, kunna namshi, ketika kami berjalan, fa idzan nahnu bijamalin ya'du, tiba-tiba ada unta yang berlari, hatta balagha Rasulullah SAW, sampai unta itu sampai kepada Rasulullah. Ketika Aqil bin Abi Thalib berjalan bersama Rasulullah, tiba-tiba ada unta berlari kencang datang kepada Rasulullah. Faqala, kemudian unta itu berkata, ya Rasulullah, al-aman, al-aman, ya Rasulullah, saya minta perlindungan, saya minta perlindungan. Unta itu bisa bicara kepada Rasulullah. Falam yalbuth hatta ja'a khalfahu Arabiyyun. Dan sebentar lagi dari waktu itu, ketika unta itu datang, di belakang itu ada orang Arabi. Orang Arabi itu orang Badui. Itu berlari di belakang unta tersebut. Wa ma'ahu saifun maslulun, dan ia membawa pedang yang terhunus. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang yang mengejar unta tersebut, ma turidu min hadzal miskin, apa yang engkau inginkan dari unta ini? Faqalah, kemudian orang itu menjawab, ya Rasulullah, ishtaraitu bi thamanin katsirin wa laysa huwa yuti'uni fa uridu an udbihahu fa antafi'u bilahmihi. Ya Rasulullah, saya membeli unta ini dengan harga yang mahal, akan tapi ia tidak mau taat kepada saya, dan saya akan menyembelih unta ini biar saya bisa memakan dagingnya saja. Unta itu berlari, tidak mau taat, tidak mau menurut pada tuannya, pemiliknya. Faqala Nabi alaihi wasallam, ketika Rasulullah mendengar ucapan dari pemilik unta itu, Rasulullah berkata, kata Rasulullah, beliau bertanya kepada unta, lima taksihi. Kata Rasulullah pada unta tersebut, wahai unta, kenapa engkau tidak mau taat kepada pemilikmu? Faqala, maka unta itu menjawab, ya Rasulullah, lastu a'sihi minal amal walakinni a'sihi min dzalikal amal al-qabih indahu li'anna al-qabilata allati huwa fiha yanamuna an salatil isya'il akhirah. Ya Rasulullah, saya bukan tidak mau taat pada pemilik saya ini, akan tetapi saya tidak mau taat dari perbuatan yang jelek yang berada pada orang tersebut. Li'annal qabilah allati huwa fiha, karena sekelompok orang yang dimana
pemilik saya ini berada di antara mereka, yanamuna an salatil isya ila akhirah, mereka tertidur tidak salat isya. Mereka tertidur tidak salat isya, meninggalkan salat isya. Falau ahadaka ayyusalliyaha ahadtuka alla usiyahu. Jika engkau mau memberi janji kepada orang tersebut tidak akan meninggalkan salat, maka aku juga akan berjanji akan menuruti apa yang diinginkan oleh pemilikku. Fa inni akhafu an yanzila alaihim adzabun minallah, karena saya ini takut Allah menurunkan azab kepada mereka. Fa akunu fihim, sedangkan saya berada di antara mereka. Karena ketika unta itu berada di antara kabilah itu meninggalkan salat isya, tidak salat isya, sehingga unta itu lari, takutnya Allah menurunkan azab pada orang yang tidak salat, sedangkan unta itu berada di antara mereka. Unta saja takut bersama orang yang tidak salat. Takutnya Allah murka, unta itu berada di antara orang yang tidak salat itu. Fa akhadha an-nabiyyu alaihi salam al-ahda al-arabi, maka Rasulullah membuat janji pada orang Badui itu Allah yatrukas shalah, untuk tidak meninggalkan salat. Wa sallamal jamala ilaihi, dan Rasulullah memasrahkan unta itu pada orang Arabi. Wa raja'a ila ahli, dan orang Arabi itu kembali membawa pulang unta tersebut. Sudah melakukan janji kepada Rasulullah agar tidak meninggalkan sholat, karena unta itu takut ketika berkumpul dengan orang yang tidak sholat. Takutnya Allah murka, dan unta itu berada di antara mereka yang meninggalkan sholat, yang dimurkai oleh Allah SWT. Jadi ini kejadian yang luar biasa yang membuat Aqil bin Abi Thalib lebih kuat keyakinannya dalam agama Islam. Dan juga di cerita ini memberi pelajaran kepada kita bahwa orang yang meninggalkan sholat itu adalah perbuatan yang sangat buruk, sehingga akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada keluarga kita, ada tetangga kita yang meninggalkan sholat, maka kita harus berusaha untuk menyadarkan semampu kita. Takutnya ketika Allah menurunkan azab kepada mereka, kita sedang bersama mereka. Itu bahayanya. Hukiyah, ada sebuah cerita di zaman Nabi Isa. Anna Isa alaihi salatu wassalam safara yauman, sesungguhnya Nabi Isa di suatu hari berjalan. Fara'a qauman ya'buduna Allah taala bil jaddi was sa'yi. Kemudian Nabi Isa menemukan sekelompok kaum yang beribadah kepada Allah dengan semangat. Wa hum yajtami'una fi makanin alin, mereka berada di sebuah dataran tinggi. Fasallama alaihim, kemudian Nabi Isa memberi salam kepada mereka. Wa jalasa fima bainahum, dan Nabi Isa duduk bersama mereka. Fara'a indahum katsiran minat ta'ami wasyarabil khalisi wal fawaqi al mutanawwi'ah wal auladi waz zaujatil hasanan. Nabi Isa ketika bersama mereka menemukan makanan dan minuman yang bermacam-macam, dan juga buah-buahan yang bermacam-macam, dan juga melihat anak-anak dan istri-istri dari kaum tersebut sangat baik. Artinya dipenuhi kenikmatan dari Allah SWT. Kelompok kaum itu penuh dengan nikmat Allah. Fanadhar Isa alaihissalam, maka Nabi Isa memandang. Fara'a qaryatahu muzayyanatan bitamami zina. Nabi Isa menemukan tempat mereka, desa mereka, kampung mereka dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan dan perhiasan yang indah. Allati la taqbalu wasfah, sampai-sampai tidak bisa digambarkan dengan ucapan. Saking makmurnya tempat itu. Menemukan sebuah kelompok kaum di sebuah kampung, di sebuah desa yang dipenuhi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam kenikmatan sampai tidak bisa diungkapkan. Tsumma dhahaba Isa alaihissalam anhum. Setelah kejadian itu Nabi Isa pergi dari kelompok kaum tersebut. Tsumma raja'a ba'da zamanin ila dzalikal makan. Berselang berapa waktu Nabi Isa itu kembali datang ke tempat tersebut.
fara'ahum kullahum qad halaku ma'a auladihim wa zawjatihim wa qaryatihim. Tetapi ketika Nabi Isa datang untuk kedua kalinya, keadaan di tempat itu sungguh sangat berbeda. Tanah yang tadinya subur, terus makanan, minuman, dan buah-buahan yang tadinya bermacam-macam, semuanya tidak ada, semuanya rusak. Fata'ajjaba Isa alaihissalam min halihim. Nabi Isa merasa heran dengan keadaan itu. Kok beda dari pertama saya ke sini, kok sekarang sudah seperti ini. Yang pertamanya saya datang itu tempat ini makmur, dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah, tapi sekarang kok bisa hancur seperti ini. Nabi Isa merasa heran. Akhirnya fanada, Nabi Isa itu bermunajat kepada Allah. Ya Rabbi, bi ayyi syai'in halaku atarakus sholata wat ta'atah. Nabi Isa bertanya kepada Allah, ya Allah, disebabkan apa kampung ini yang dulunya dipenuhi dengan nikmat Allah, tapi sekarang kok hancur seperti ini? Apakah penduduk dari kampung ini sudah meninggalkan sholat atau tidak taat kepadamu? Kata Nabi Isa bertanya kepada Allah. Akhirnya Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa. Kata Allah SWT, la, tidak Isa, bukan orang ahli daerah ini yang meninggalkan sholat. Walakin qad marra alaihim tarikus shalah. Tetapi suatu ketika ada orang yang tidak sholat lewat di kampung ini. Wa ghasala bima'in wajhahu, orang tersebut mandi, membasuh mukanya dengan air yang ada di kampung ini. Ada orang yang tidak sholat mampir membasuh mukanya dengan air yang ada di kampung itu. Akhirnya fawaqa'at ghasalatuhu ala aradihim wa diyarihim. Maka bekas air yang menyentuh muka orang yang tidak sholat itu mengalir ke tanah-tanah yang ada di situ. Akhirnya tanah itu menjadi gersang. Itu bukan ahli daerahnya yang tidak sholat, akan tapi ada orang yang tidak sholat, numpang basuh muka di tempat itu, dan air yang dibuat basuh mukanya orang yang tidak sholat itu mengalir ke tanah-tanah daerah situ, sehingga daerah itu yang awalnya subur bisa menjadi hancur. Itu kalau zaman dulu orang yang meninggalkan sholat, orang yang bermaksiat langsung ada balasan pentan. Tapi kalau sekarang alhamdulillah gak langsung seperti itu. Andaikan seumpama sekarang ada seperti itu, ada orang gak sholat terus berhenti di masjid ini pas numpang mandi atau numpang basuh muka, pas airnya itu mengalir bisa hancur seperti itu, bahaya. Makanya kita beruntung berada pada umat Rasulullah. Kalau coba di umat dulu bisa kejadian ini seperti kejadian pada kaum Nabi Isa ini. Artinya apalagi orang ahli daerah itu yang tidak sholat. Ini hanya orang yang tidak sholat lewat di tempat itu numpang membasuh muka, akibatnya daerah itu bisa rusak. Artinya ketika di sebuah tempat tidak ada kemakmuran, semuanya menjadi sulit, itu mungkin akibat dari daerah di situ ada orang-orang yang tidak sholat, yang jauh dari Allah, yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga daerah itu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ru'yah dan juga diriwayatkan dalam sebuah hadis, annan nabiyya alaihi salatu wasalam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa yauman ma ashabihi, suatu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Faja'a syabun minal Arab ila babil masjid wa huwa yabki. Kemudian datang seorang pemuda dari orang Arab datang ke pintu masjid sambil menangis. Ketika Rasulullah bersama para sahabat di masjid, duduk di masjid, tiba-tiba datang pemuda datang ke pintu masjid sambil menangis. Faqala alaihi wasallam, kemudian ditanya oleh Rasulullah, ma yabkika ya syab, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai pemuda? Kata Rasulullah. Faqala, kemudian pemuda itu menjawab, ya Rasulullah, mata abi wa laisa lahu kafnun wala ghasilun. Ya Rasulullah, bapak saya itu meninggal, akan tapi saya tidak punya kain kafan dan tidak ada orang yang mau memandikan bapak saya. Kata pemuda itu. Fa amara an-nabiyyu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian mendengar itu Rasulullah memerintahkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar untuk datang ke masjid tersebut.
Fadhahaba ilal mayyit, maka keduanya berangkat untuk datang ke orang tua dari pemuda tersebut. Fara'ayahu mithlal khinzir al-aswad. Ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar sampai ke rumah pemuda itu, beliau berdua melihat bahwa jenazah dari orang tua pemuda ini tidak berubah, tidak berwujud manusia, tidak berwujud manusia. Akan tetapi mithlal khinzir al-aswad berubah menjadi wujud babi hutan. Babi hutan. Jenazahnya itu tidak berwujud manusia tapi berwujud babi hutan. Faraja'a ilan Nabi alaihi wasallam. Kemudian keduanya kembali kepada Rasulullah menyampaikan apa yang mereka lihat. Faqala, kemudian mereka berkata, ma ra'ainahu illa mithlal khinziril aswad ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak menemukan jenazah itu berwujud manusia, akan tapi kami menemukan jenazah itu berwujud babi hutan. Akhirnya faqama alaihi wasallam. Mendengar berita itu Rasulullah berdiri, kemudian datang ke jenazah tersebut. Fada'a, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah. Fasorul mayyitu ala suratil ula. Ketika Rasulullah berdoa, maka wujud dari mayit tersebut yang awalnya berwujud babi hutan kembali menjadi wujud manusia. Wa shalla alaihi salatu wassalam. Wa shalla alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah mensolatkan jenazah tersebut. Wa aradu dafnah, dan oleh para sahabat jenazah tersebut akan dikuburkan. Fara'auhu kal khinziril aswad. Kemudian ketika mau dikuburkan, yang awalnya sudah didoakan oleh Rasulullah berubah menjadi manusia, kembali menjadi wujud babi hutan. Setelah mau dikuburkan itu kembali berwujud babi hutan. Faqala alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, ya syab, ayu amalin kana ya'malu abuka fid dunya. Wahai pemuda, amal apa yang dikerjakan oleh orang tuamu ketika hidup di dunia? Kok wujud jenazahnya kok berubah seperti ini? Tidak berubah tidak berwujud manusia tapi berwujud babi hutan. Faqala, kemudian pemuda itu menjawab, kana tarikas shalah. Ya Rasulullah, bapak saya ini semasa hidupnya memang tidak pernah sholat. Artinya ini adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala pada orang yang tidak sholat. Nanti ketika di akhirat akan dibangkitkan dari kubur berwujud babi hutan. Tapi orang ini dirubah oleh Allah, mulai di dunia sudah dirubah menjadi babi hutan sebagai ibrah, pelajaran kepada kita agar kita hati-hati jangan sampai meninggalkan sholat. Faqala alaihi wasallam, ketika Rasulullah mendengar ucapan dari pemuda ini, kata Rasulullah, ya ashabi, unzuru hala man taraka shalah, yab'atsuhu Allahu yaumal qiyamati mithlal khinziril aswad. Kata Rasulullah, wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan salat, kelak akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya dalam keadaan berwujud babi hutan. Artinya ini balasan dari Allah SWT untuk orang yang meninggalkan sholat, kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Ketika dibangkitkan dari kubur akan berwujud babi hutan. Akan tetapi ini adalah contoh, orang ini dirubah oleh Allah mulai masih di dunia agar menjadi pelajaran untuk kita semua, agar kita bisa hati-hati dalam meninggalkan jangan sampai meninggalkan sholat. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, dari semua hadis ini bisa menjadi pelajaran kepada kita agar kita sungguh-sungguh menjaga perintah yang namanya sholat. Karena sholat adalah tolak ukur keimanan seseorang, tolak ukur kebaikan seseorang. Ketika seseorang itu sudah baik dalam ibadah sholatnya, maka insya Allah ibadah yang lain akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, ketika orang itu meremehkan sholat bahkan tidak sholat, maka ibadah yang lain akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, as-sholatu awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya amal pertama yang dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. In kubilat sairu amalihi. Ketika sholat itu diterima, maka amal ibadah yang lain juga diterima. Wa in ruddat sairu amalihi. Dan ketika sholatnya ditolak oleh Allah, maka amal ibadah yang lain juga
akan ditolak. Maka tolak ukur dari semua ibadah yang kita kerjakan adalah solat. Ketika solatnya baik, maka ibadah yang lain akan menjadi baik. Sebaliknya, ketika ibadah solat kita masih tidak karu-karuan, maka amal ibadah kita tetap akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk bagian orang-orang yang bisa memperbaiki solat sehingga termasuk dari hamba-hamba Allah yang selamat di dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin.